Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Utama sebagai Ketua Tim Hebat. Perkenalkan, nama saya Gede Brawidya Pujadharma sebagai anggota Tim Hebat. Dan kami dari SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Pengeterapan Regresi Linier sebagai upaya dalam memperkecil kesalahan hitung jumlah benih lele. Siang, Pak. Siang, Dek. Mau cari benih lele ya? Iya, Pak. Saya cari 700 lele ya, Pak. Oke, siap. Nah, karena banyaknya lele yang dibeli, sehingga penjual benih lele selalu memiliki rumus atau memiliki cara untuk bisa mengkonversi sesuatu menjadi jumlah benih lele tersebut. Wih, kurang 45 lele nih. Pak, gimana nih? Tadi saya hitung kurang 45 lele. Oh, sebentar ya. Saya tambahin 5%. Oke, Pak. Ini, Dek ya. Sudah saya tambahkan 5%. Oke, Pak. Nah, tatkala pembeli benih lele biasanya menghitung totalan benih lele yang mereka dapatkan dari penjual. Nah, biasanya kalau jika benih lele tersebut kurang, pembeli akan langsung memprotesnya kepada penjual dan penjual akan menambahkan 5% dari totalan berat benih lele tersebut, yang mana itu disebut insert 5%. Namun dengan adanya insert 5% tersebut, biasanya penjual mengalami kerugian bahkan hingga puluhan benih lele. Dikarenakan dengan insert 5% tersebut, bahkan bisa bertambah sampai hingga 60 benih lele sekali serok. Hal tersebut bisa didaulangi dengan regresi linier. Nah, adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme metode regresi linier dalam menentukan jumlah benih lele. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas metode regresi linier dibandingkan dengan cara lama dalam menentukan jumlah benih lele. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui metode regresi linier dalam menghitung jumlah benih lele. Dan yang kedua, mengetahui efektivitas metode regresi linier dibandingkan dengan cara lama dalam menghitung jumlah benih lele. Tempat penelitian kami adalah di usaha budidaya lele farmer di Desa Penarukan, Singaraja. Nah, metode pemulihan data kami yang pertama yaitu observasi. Tentu saja yang kami observasi adalah benih lele. Yang kedua, kami melakukan wawancara. Wawancara sendiri ditujukan kepada pemilik sekaligus penjual dari usaha budidaya lele tersebut. Nah, selanjutnya kami melakukan dokumentasi atau pembacaan studi literatur atau kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian kami. Nah, data-data hasil observasi nantinya kami akan olah di dalam Excel dan juga SPSS untuk membantu atau mengkaji penelitian kami lebih lanjut. Kami telah melakukan wawancara dan didapat hasil berupa cara yang biasa dilakukan penjual untuk menghitung jumlah benih lele. Pertama, penjual akan melakukan 1 kali sampling. Kemudian penjual akan menimbang dengan kelipatan 100 gram, 1 ons atau 1 kilogram. Kemudian penjual akan menghitung jumlah ekor dari ikan sampel. Misalnya didapat 100 gram sama dengan 55 ekor. Lalu penjual akan menghitung berat ikan lele dengan menambahkan 5% atau sering disebut dengan insert 5%. Sekarang kita masuk ke metode regresi. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan sampling minimal 5 kali. Nah, lalu dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap jumlah ekor dan juga sampel. Nah, lalu data tersebut dicatat dan ditabulasi sebagai berikut. Nah, dari data-data ini, nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam Excel. Lalu kita bisa mencari grafiknya. Nah, setelah kita mencari grafik,
maka akan ditemukan persamaan garis. Nah, persamaan garis tersebut merupakan regresi linearnya. Di dalam regresi linear terdapat nilai Y dan juga nilai X, yang mana nilai Y tersebut adalah menunjukkan total benih, sementara nilai X adalah menunjukkan berat. Nah, jadinya saat kalian melakukan sampling, nanti total berat tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai X. Nah, setelah itu dioperasikan rumusnya, dan maka didapatkan nilai Y, yang merupakan totalan atau jumlah keseluruhan dari benih yang kita cari. Peneliti sudah mencoba kedua metode tersebut. Nah, lalu didapatkan data sebagai berikut. Sekarang kita berfokus kepada kesalahan atau tingkat errornya. Seperti yang bisa dilihat pada grafik, di mana regresi dan juga konvensional memiliki tingkat kesalahan yang terpaut jauh. Dengan regresi yaitu 1,39% dan juga konvensional yaitu sebesar 13,39%. Dapat dilihat di dalam tabel ANOVA, di mana nilai sig sebesar 0,000, yang artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Kriteria efektivitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah keakuratan, perlibatan alat bantu, waktu pengerjaan, dan kemudahan pekerjaan. Kriteria efektivitas pada penelitian ini akan dijabarkan pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat perbandingan efektivitas total, yang mana metode regresi unggul 1 poin dari metode konvensional. Namun jika kita bedah lagi, metode konvensional menang dalam waktu pengerjaan, yang mana bisa 2 kali lebih cepat dari metode regresi. Hal ini dikarenakan metode konvensional yang hanya membutuhkan 1 kali sampling saja. Metode konvensional juga menang dalam perlibatan alat bantu, yang hanya membutuhkan timbangan saja, sedangkan metode regresi yang memerlukan alat bantu tambahan berupa Microsoft Excel. Namun tentunya metode regresi memiliki bagian yang unggul jauh di bidang keakuratan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan sebelumnya dan juga tingkat untung yang didapatkan baik dari penjual maupun pembeli. Berdasarkan penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode regresi dalam menghitung benih lele dapat dilakukan dengan 5 kali sampling. Lalu data diubah menjadi grafik linear dan akan didapat persamaan regresinya yang akan digunakan untuk menghitung. Kesimpulan yang kedua, metode regresi memiliki kesalahan hitung yang lebih kecil dari metode konvensional, yaitu 1,97% untuk metode regresi dan 13,39% untuk metode konvensional. Dan kesimpulan terakhir, tingkat efektivitas dari metode regresi dan konvensional tidak berbeda jauh dari jumlah poin total. Namun metode regresi memiliki tingkat keakuratan dan keuntungan yang sangat tinggi. Adapun beberapa saran yang diberikan oleh penulis. Sarannya yaitu peternak ataupun petambak ikan yang benih ikan mirip-mirip dengan benih lele dapat mencoba metode regresi untuk memudahkan dan meningkatkan akurasi dalam menghitung benih lele. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.